tuh harus begini, Ustaz tuh harus begini. Maka anak saya tuh nggak boleh ngomong kasar sedikit, ngomong bodoh tuh nggak boleh, mati nggak boleh, kata-kata yang nggak saya izinkan. Ustaz, nah, saya panggil setiap saat anak saya Ustaz. Ini sebenarnya bukan untuk apa-apa, tapi tidak apa saya sampaikan sedikit. Apa bocorannya? Siap. Alhamdulillah menurut saya anak saya insya Allah jadi anak soleh ya. Sementara kita kan belum tahu ya kan, tapi nampaknya ada harapan. Anak pertama penghafal Al-Quran 30 juz, walaupun untuk hafizan juga ya kan, belum mungkin tapi menghafal 30 juz. Anak yang kedua 30 juz, anak yang ketiga sekarang 10 juz lah, kemarin dia sudah mendaftar untuk wisuda 10 juz di pesantrennya. Kelas 3 di Arisalah Pondok Pesantren Arisalah Padang. Anak yang keempat sekarang 5 juz di MTS negeri, kelas 1 MTS. Kelas yang bawah anak saya 6, rencana 12 biasa bahasa. Anak saya segetek ya, Malaysia. Sekarang aja udah mulai terasa sunyi, anak itu udah pergi. Anak pertama sekarang di luar negeri, di Tunisia, kuliah di Fakultas Syariah jurusan fikih wa usul, al-fiqh wa usul. Anak kedua ITB, teknik informatika sekolah, teknik elektro dan informatika fakultasnya. Kalau di ITB itu tidak fakultas, istilahnya sekolah. Teknik informatika, kawan-kawannya Cina-Cinanya. Kadang mau sebut jagoan apa yang kumpul dia juara, dia beberapa kali juara olimpiade matematika, habis Al-Quran Pak. Waktu kecil-kecil apa yang saya buat? Ini rahasianya. Anak saya itu saya paksa, saya doktrin untuk bercita-cita jadi ustaz. Asal dia bercita-cita untuk jadi yang lain, saya cemehin cita-cita ustaz. Warisan saya. Saya buat gitu Pak, saya kurung anak saya. Lalu apa maksud saya sesungguhnya? Apa saya ingin mereka jadi ustaz seperti saya dan bapak-bapak? Tidak. Karena saya kasihan jadi ustaz. Setelah dia bercita-cita jadi ustaz, yakin dia jadi ustaz, baru masuk program saya selanjutnya. Ustaz itu harus banyak hafal Al-Qurannya. Ustaz itu harus banyak hafal doa. Ustaz itu sholatnya di masjid berjemaah. Ustaz itu ngomongnya sopan. Ustaz itu harus begini, Ustaz itu harus begini. Maka anak saya itu tidak boleh ngomong kasar sedikit, ngomong bodoh itu tidak boleh, mati tidak boleh, kata-kata yang tidak saya izinkan. Ustaz, nah, saya panggil setiap saat anak saya Ustaz. Ustaz itu penghafal Al-Quran. Mana bisa jadi Ustaz tak hafal Al-Quran? Mana bisa jadi Ustaz kalau doa tak panjang, hafal doanya? Mana bisa jadi Ustaz kalau tak ke masjid? Ustaz apa? Ustaz apaan tuh kalau sholat ke masjid? Anak saya kecil-kecil itu ke masjid, kalau subuh itu ke masjid. Al-Quran ya. Saya jaga dia sampai dia mengerti. Maka kalau udah tamat SD dia mulai mengerti ya kan. Ketika ada tamat SD dia mulai mengerti, itu udah mulai diskusi kita, udah mulai diskusi dengan dia kemana dia mau segala macamnya. Duduk kita lagi dengan dia. Tapi kalau kecil-kecil itu saya kurung dia supaya cita-citanya jadi ustaz saja, bukan untuk jadi ustaz seperti bapak-bapak seperti saya, enggak. Saya hanya ingin supaya dia rajin baca Quran, dia hafal doa-doa, karena di sekolahnya dia hafal doa-doanya, ngomongnya sopan, patuh sama orang. Ustaz Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau dulu zaman-zaman dahulu orang setan itu membuat orang kubur itu mudah. Tapi kalau sekarang setan itu kan tuh profesor juga dia kan. Caranya dilakukan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah membuat kita ragu dengan agama kita. Jadi anak kita itu dibuatnya oleh setan itu dia ragu dengan agama kita. Dibuatnya dia ragu dengan agama Islamnya. Ngapain punya jadi orang kayak ini, kejilbab-jilbab, harus sekolah MDA, baca Quran, segala macam, itu bagian dari setan. Ngapain orang-orang barat ya tak baca Quran ya, tak pakai jilbab, ganteng-ganteng, pintar, kaya-kaya. Indonesia, kali pendek kuliah jelek, miskin, kelahi lagi, korup lagi, akan dibuatnya anak kita nanti berpikir seperti itu.
dibuat dengan anak-anak itu berpikir seperti itu. Maka tugas kita pertama itu yakinkan anak itu dia punya akidah yang kuat. Itu kewajiban kita sebagai orang tua, ya Pak ya. Jadi kalau Bapak buatlah bahasanya seperti apa, tugas kita pertama adalah mendidik anak itu agar dia punya akidah yang kuat. Yang kedua, wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Seterusnya kuncinya apa? Buat dia patuh kepada orang tuanya. Cerita tadi Bapak Ibu, Bapak Ayah kalau punya anak kaya raya jadi bupati, wali kota, gubernur, sukses dia tapi tidak berbakti, Bapak tidak ada. Saya cemaskan itu bukan saya cemaskan anak saya jadi orang miskin atau orang kaya, nah. Yang saya cemaskan berbakti tidak besok jadi kepada orang tua, jadi ibu dan ayah. Sekarang yang di luar tuh sambil pun doakan ayah, doakan ibu. Mulai sekarang saya doakan saya, walaupun saya masih hidup, doakan ayah, doakan ibu. Sambil dia mengingatkan dia tuh kamu penghafal Al-Quran, ayah ini banyak dosa. Doakan ampunkan ayah dosa dan ini untuk ayah kan masih hidup katanya. Yang kecil-kecil. Nanti lah kalau mati kami doakan. Jadi ayat yang kedua ini dalam surat Luqman ini meminta kita untuk membuat anak kita itu berbakti kepada orang tua. Jangan kasih ampun. Kalau sempat anak itu melawan ke orang tua, jangan dikasih ampun dari sekarang. Jangan Bapak ketawa-ketawa. Jangan ketawa-ketawa. Saya kalau melihat dia kerasnya ngomongnya ke ibunya, saya kepada itu. Dia suruh aja ibunya, Bu ambil minum Bu. Saya panggil. Emang ibunya ibu Apua itu pembantu, suruh ibu ngambil. Ambil sendiri kenapa? Sepele ya, sepele. Tapi kan ibu yang ngambil sering ayah. Kalau ibu yang ngambil sendiri, tidak kami yang suruh, tidak minta, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mau mintanya, tunggu dulu, tidak boleh. Tidak boleh nak. Ibu dan ayah ini bukan orang yang tukang layan. Kamu kecil-kecil saya ingat gini. Bu ambil ibu, tidak boleh. Kalau dengan saya memang tidak akan berani dia minta, ya ambil dia, tidak ada. Dengan ibu dia kadang, Bu ambil tuh Bu, tak bisa. Saya ingatkan tak boleh kamu menyuruh ibu kamu minta-minta itu. Itu durhaka kamu tuh. Ibu kan sibuk. Tapi kan ibu yang tahu ya. Kamu cari dulu kalau ibu yang tanya boleh. Atau kamu bertanya, Bu di mana tempatnya, di mana apa cari, nah, boleh. Tapi Bu ambilkan baju apa, tak boleh. Ya Pak. Yang kedua. Yang kedua dalam surat Luqman itu buat anak itu berbakti kepada kedua orang. Jadi kalau Bapak tambah dengan hadis-hadis tentang kewajiban mengajar anak untuk sholat itu silakan. Suruh anak untuk sholat berumur sekian tahun. Kalau dah 10 tahun pukul. Kalau dah 20 tahun dah juga sholat, campakkan di lantai 20 ke bawah. Iya kan? Kalau umur 7 tahun suruh dia sholat ya kan? 10 tahun kalau tidak sholat pukul kan? Kalau 20 tahun tinju. Ikat kaki tangannya masuk ke karung, buat batu, buang sungai Siak. Awan yang tinju. Kalau bapaknya saya sering tengok-tengok orang tua takut dengan anaknya. Dia nggak tahu. Itu yang masalah. Dan kalau bapak terlihat takut kepada dia, sudah saya bapak. Anak saya selesai, tidak ada. Tidak ada, tidak. Karena orang tua saya juga tidak pernah takut dengan saya. Padahal hebat saya, agaknya kecil aja. Anggapnya saya ini orang bodoh. Padahal dekat nih. Dokter saya, ayah dulu masih ada dokter kan ayah gitu ya. Kalau hidup sekarang profesor, mungkin dia anggapnya tidak ada profesor. Contoh, pergi nih, musafir saya dengan ibu. Ibu saya itu tak pernah mau dia kalau sholat itu jam kosong. Saya
kosan mak, cuma kosan lo dan sholat. Nanti payah berhenti mak. Kalau tidak mau berhenti, buang aja mak berjalan, cuma tetap sholat di jam sholat. Padahal anaknya ya kalau kata orang kan berilmu lah kan ya kan. Tapi mana peduli ibu saya. Dianggapnya saya ini anak ete. Ibu bapak saya itu tetap menganggap saya ini tidak ada apa-apa. Maka saya juga sampaikan ke anak-anak saya itu, bagi ayah dan ibu kalian ini tetap anak ayah. Tidak ada, tetap anak ayah. Belum sehebat apapun kalian nanti, tidak ada tetap anak ayah. Jadi jangan takut, jangan sekali-kali takut dengan anak ayah. Yang ketiga, sholat yang harus dipastikan anak itu jangan pernah tinggal sholat. Yang menarik nih, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ini yang payah sekarang. Dan kira membuat anak itu mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini sekarang amar ma'ruf rajin gitu. Nahi munkarnya rajin ya kita. Ustaz-ustaznya nahi munkarnya. Makanya tak berani. Maka saya sering sampaikan di mana-mana, kalau kita jadi ustaz, jadi ulama nih, ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jangan yang diwariskan yang enak-enaknya aja. Jadi ulama itu kan pewaris nabi. Apa diwariskan? Kita dapat juga kita. Nabi-nabi dimuliakan oleh umatnya, kita dapat juga dimuliakan oleh umat kita. Tapi resiko nabi, para nabi juga diwariskan ke kita. Terus apa risiko para nabi? Mati. Lalu apa risiko ulama yang mati juga? Kalau tidak mau jangan ngaku-ngaku jadi ulama. Jangan ngejar-ngejar jabatan jadi ulama. Dia. Saya nak jadi diri siapa, jadi diri saya lah kalau tidak. Jangan jadi ulama. Kalau seandainya tak mau ngambil risiko, udahlah jadi rakyat biasa aja. Tanggung resiko para ulama, para alim. Ulama-ulama itu kan semuanya dipenjara, dibunuh, dikejar-kejar, diusir. Nabi resikonya apa? Dibunuh. Nabi Yahya itu dipotong lehernya, dijinjing kepalanya, leher dipotong itu dibawa ke hadapan raja. Resikonya mati dibunuh. Nabi Musa sebenarnya mati itu. Cuma karena Allah selamatkan saja dengan mukjizat terbelahnya Laut Merah. Kalau tidak diberi mukjizat itu, Nabi Musa dengan pengikutnya selesai saat itu. Nabi Muhammad, kalau seandainya malam berangkat hijrahnya itu, tidak Allah tutup mata orang yang mengepungnya itu, dan Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah Ta'ala malam itu, Nabi Muhammad dicincang-cincang. Karena suku-suku yang ada di Makkah itu sudah buat sepakatan, setiap suku mengirimkan pemuda-pemuda terbaiknya, yang gagah-gagahnya, yang beringas-beringasnya. Jadi kalau ada semua ikut, Bani Hashim mau balas dendam sama siapa? Tapi Allah selamatkan Nabi Muhammad SAW. Itu jadi risiko nabi-nabi itu ya mati. Jadi ulama juga risikonya mati. Jadi kita terima warisan kemuliaan, tapi kita juga harus bersiap menerima risiko kematian. Tugas kita sebagai alim. Jangan takut bapak. Karena jangan jadi ustaz, jangan jadi ulama, jadi kebun sawit aja lah. Tani sawit mahal ya kan tadi. Itu umpama lebih kurang. Ini jangan takut. Tapi jadi ulama itu bukan berkata kasar. Bukan mencaci maki orang, menghina orang, tidak boleh. Saya tak pernah mencaci maki orang sama sekali di media sosial, ngomong dan sama saya. Jadi jangan takut. Kita ini sekarang amar ma'ruf banyak, nahi munkar tidak ada. IKMI dulu termasuk nahi munkarnya banyak dulu nih. IKMI sekarang tak loyo mas saya. Saya dulu kan ikut apa nama tuh? Yang
ADB. Ya, itu salah satu. Iya, Buya Azwil Nomo juga, kemudian almarhum Safi Khalil dan lain-lain. Si itu bukan main hebatnya saya dulu, ini senangis. Baru yang ketiga dengan sholat, yang ketiga ajar anak kita itu mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ajar anak itu mampu mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat munkar. Yang keempat, wasbir ala ma asobak, sabar. Ini mengajarkan anak kita untuk tahan, untuk mandiri. Maka masuk pondok pesantren anak, supaya di rumah saya tak mau kasih kamar saya untuk anak saya, tapi kamar saya pakai AC. Protes anak. Anak itu protes dengan saya. Saya sampaikan ke dia, ayah ingin kamu masuk pondok. Kamu mau masuk pondok kan? Kalau kamu tak mau masuk pondok, ayah tak mau sekolah, harus pondok. Anak saya paksa dari kecil-kecil sekolahnya mesti pondok. Pondok mana saja silakan, tapi harus pondok. Kalau kamu sudah tidurnya pakai AC di rumah, payah di pondok, tidak akan bisa tidur. Maka ayah nak mau ngasih kamu AC di kamar. Bukan ayah tak beli AC untuk kamu, supaya kamu tidak keenakan tidur di rumah ber-AC. Bisa kita tadi pondok, tak akan tidur, nangis, kita pulang kan bisa tidur gitu. Kan saya ajarkan dia pakai AC di rumah ini. Dan pondok ini memang harus sama. Dan pondok itu mengajar banyak kemandirian, apalagi kesabaran. Man sobaro zopiro itu tapi oleh anak-anak pesantren itu di plesetnya man sobaro laparo. Siapa yang sabar lapar. Padahal kan siapa yang sabar sukses gitu kan. Hanya kalau makan lali kencang jangan. Jadi man sobaro laparo. Siapa yang sabar Lapar mah. Sebagai yang nggak dapat makan. Karena apalagi pondok-pondok tertentu ya kan. Itu yang direbut piring tuh lah ditaruh dulu nih. Kemudian ini ayat yang selanjutnya harus kita didik. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Ini sebenarnya budi pekerti akhlak. Kesopan santun. Jadi banyak ilmu tapi tak berakhlak dan juga ada gunanya. Malam tadi saya ke Masjid Lillah. Auli. Kan ada program saya di Masjid Paripurna ini, membawa mufti keliling Masjid Paripurna. Mufti Kota Pekanbaru yang dieskakan kan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Tugasnya setiap hari Senin di Masjid Ar-Rahman. Tapi kan orang tidak bisa sampai ke Masjid Ar-Rahman semua. Maka saya bawalah keliling mufti ini. Di samping saya minta Dr. Mawardi menitipkan nomor handphonenya ke seluruh jemaah itu. Kalau ada masalah, karena kan Ustaz A ngomong ini, Ustaz B ngomong ini, jemaah kan bingung. Ada agama itu mufti lah menjawabnya. Kalau ada masalah seperti itu, bawalah keliling-keliling di Kota Pekanbaru Masjid Paripurna ini. Ngapain mufti di situ? Menjawab pertanyaan. Saya sampaikan ke Dr. Mawardi Muhammad ini, Ustaz tak boleh ceramah. Kalau beliau kalau ceramah panjang. Mendingan orang-orang miskin aja. Ya Pak Yono ya. Amin Yono. Ikhwan Yono. Kalau ini masih waktu fi masyika itu waktu bin Saudi itu masih budi pekerti sopan santun. Jadi ketika kalau seandainya bapak khutbah, ayat ini aja lah sampaikan. Sempurna untuk pendidikan anak, lengkap nih. Pendidikan anak itu selesai semua. Terus bagaimana dengan dunianya, Pak? Tak usah pikir dunia. Ibu saya tak pernah pikirkan dunia saya.
Tapi rasanya saya bisa memiliki dunia sekarang. Kalau ibu saya pikirkan ya dunia saya sudah ada. Saya kira bapak juga tidak pernah orang tua kita memikirkan dunia kita. Dunia ini nanti kalau kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala, Allah kasih jalan. Mana pernah saya bayangkan saya akan jadi profesor, tidak ada. Tampang tidak ada, pintar-pintar kali tidak juga. Profesor, orang profesor lah saya. Mana saya terbayang-bayang jadi dosen, jadi pegawai negeri. Tidak ada sekali tes lulus. Padahal senior saya tak lulus jadi PNS. Dulu untuk masuk S2 susah, karena perguruan tingginya cuma ada 2 untuk S2 di Jogja, Jakarta. Padahal dosen saya ikut tes tidak lulus ke S2 itu. Saya lulus saja. Ada Dr. Zulkarnain namanya, satu angkatan dengan saya. Dia tanya ke saya gini, ada nih anak nih bawa hujan. Untuk saya bicara jadi bicara. Rasanya pintar dari pada orang. Tapi kok bisa? Udah dokter ya. Saya jawab, ini bukan masalah pintar. Itu saya apain dokter? Satu hari tambah. Oh banyak. Tidak tahu apa yang saya kerjakan. Akhirnya panggillah ajudannya. Kong, kok ajudannya ini? Diajarlah oleh ajudan, Pak. Kalau ini surat kok, Bapak tinggal di posisi seka, pelajari sesuai dengan aturan. Seka, bantu sesuai dengan aturan. Asisten, no. Oh gitu, kok bupatinya kan? Yang berhari-hari ngumpul, saya selesaikan 1 jam tadi. Mudah jadi bupati kalau gitu kan. Ada orang bantu, sesuaikan dengan aturan, laporkan kepada saya. Laporkan kepada saya. Oh gitu, maka tak perlu pintar-pintar kali. Yang pertama akidah. Di bawah itu selesai akidah itu buat anak itu patuh kepada orang. Setelah itu yang ketiga sholat. Ini jenjangnya jelas Pak ya. Susunannya kayak gitu, jangan bolak-balik. Ya, sholat. Ketiga kalau perintahkan ajarkan anak itu mampu untuk amar ma'ruf nahi. Dia kalau sudah akidahnya bagus, kalau dia ada berbakti kepada orang tua dan dia sudah sholat, ini anaknya sudah oke nih Pak. Berbakti ya. Nah, sekarang supaya dia lebih oke lagi, dia mampu untuk ngajak orang berbaik dan mencegah orang untuk berbuat. Setelah itu, ini udah hebat lagi nih. Kalau anak itu udah 4 didapat sama dia dah hebat betul nih. Kita ingin hebat lagi, buat dia sabar. Karena orang yang sabar ini levelnya lebih tinggi lagi. Saya ini termasuk orang tak penyabar nih, maka rendah level saya. Memang emosional sih. Kadang-kadang mau saya makan sabar. Lalu kalau sudah dia sabar, baru dia masuk level yang ke-6-nya, buat dia sopan dan santun, akhlaknya intinya cara jalannya, cara ngomongnya, cara bicaranya, cara dia menegur orang, nyapa orang. 5 itulah yang sebenarnya 6 yang diinginkan di dalam surat hukuman ini. Saya kira ini bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Untuk yang masih muda, mungkin anak-anak itu akan lahir. Untuk kami tua-tuanya, kalau baru sekarang mungkin kita terlambat kan, tapi bila tidak. Pendidikan yang kita maksud ini bukan pendidikan di sekolah formal, tapi pendidikan yang kita maksud adalah pendidikan di rumah kita, anak kita. Biar dia sekolah. Anak saya hobi matematika, saya silakan. Disuruh kursus oleh sekolah ya, kursus. Ayah katanya yang untuk dunia, saya dorong aja, saya izinkan aja, nggak saya larang sama sekali. Ini anak saya nomor 3 nih, tiba-tiba dia nelpon ayah, namanya Zakwa disuruh ikuti Olimpiade Bahasa Arab. Selama ini Zakwa ikutnya Olimpiade Matematika, tiba-tiba disuruh Bahasa Arab. Terus apa masalahnya? Zakwa tidak tahu Bahasa Arab. Disuruh berapa orang dikirim dari sekolah itu? 3 ya, azam 1. Bisa pernah tahu besar. Tuh kok bisa kamu? Itu tidak tahu katanya. Cuma 3 masuk lagi. Berarti kamu ngerti bahasa Arab. Kamu nggak sadar aja itu.
Oh, dulu kamu nggak mau bisa. Tak tahu besok seperti apa, ikut aja lah, ada apa-apa. Ikut aja lah, kalau kalah juga ada apa-apa. Tidak saya larang dia mau kemana. Anak itu diajarkan cita-cita tinggi untuk dunia. Waktu Piala Dunia, anak saya berbagi sekolah luar negeri, satu mau ke Brazil, satu ke Jerman. Tidak apa-apa, diajarkan aja. Cita-citanya sebesar urusan di dunia aja. Tapi untuk saya itu bermanfaat bagi saya seperti yang kalian tadi. Kalau tidak ada manfaatnya untuk bapak-bapak. Kita ini kan punya anak ini kan habis duit untuk anak kita. Mungkin bahkan kalau boleh memilih, pilihannya kamu yang mati atau Allah pada kita, atau anak kamu mati, mungkin kita milih biar saya mati asal anak itu selamat. Begitu kita untuk anak kita. Lalu dia jadi besar dia, kita udah susah nih. Habis harta kita, tenaga kita, pikiran kita, tapi tak ada manfaatnya bagi kita. Kan sia-sia. Maka tak bisa. Itu orang sampaikan ke jamaah itu Pak. Tidak ada gunanya. Sia-sia nanti kalau bapak punya anak narkoba dia. Ada orang cerita ke saya, tetangga. Bapak tuh kaya raya, punya anak 2. Bapak tuh polisi. Anak yang pertama laki-laki polisi. Anak kedua perempuan, dokter ke perawat, lalu menikah dengan seorang laki-laki polisi. Kalau kita datang ke rumahnya, lalu kita tanya mana anak bapak atau ibu yang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.